Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bongkar materi yang Anda kirimkan nih, bab 10 dari buku Out Innovate. Judulnya aja udah bikin penasaran ya. Betul, menata ulang keuangan. Ini kan langsung melempar kita ke pertanyaan ya, yang mendasar banget. Model pendanaan startup ala Silicon Valley yang kita semua tahu, model venture, kejar-kejaran unicorn. Apa benar itu satu-satunya cara? Itu dia pertanyaannya kan? Selama ini model itu seolah-olah jadi kitab suci lah. Kalau mau bikin perusahaan teknologi gede, resepnya ya itu. Harus ikut aturan main mereka, dimanapun bisnis kita berada. Betul. Nah, sepertinya resep itu sekarang mulai banyak dipertanyakan. Jadi misi kita kali ini adalah membedah argumen dari buku ini, kenapa sih model tunggal itu seringkali, ya nggak pas. Terutama buat para inovator di luar pusat-pusat teknologi. Dan kita akan lihat juga alternatifnya apa aja. Tepat. Kita akan lihat model-model lain yang mulai muncul, yang mungkin jauh lebih masuk akal. Ini penting banget buat Anda, entah Anda seorang founder, investor, atau ya sekedar penasaran aja sama dunia bisnis. Baiklah, mari kita selami ini. Untuk mulai, buku ini langsung ngasih satu cerita yang menurut saya kena banget. Ada seorang pengusaha namanya Carlos Antequera. Ah, ya, Dengan perusahaannya, Netkimia. betul. Perusahaannya ini kalau kita lihat pakai kacamata bisnis normal, ini bisnis idaman. Sehat, untung, pelanggannya happy, tumbuhnya juga stabil. Siapa sih yang nggak bangga punya bisnis kayak gitu? Pasti, bisnis yang fundamentalnya kuat banget. Nah, anehnya di sini, waktu Carlos ini coba cari pendanaan dari modal Ventura atau VC, jawabannya selalu sama. Perusahaannya tidak cocok. Ini kan bikin bingung ya. Bisnis sebagus itu kok ditolak? Kayak nggak masuk akal gitu. Di permukaan emang kedengarannya aneh, tapi begitu kita bedah cara kerja visi, insentif di baliknya, penolakan itu justru, ya, logis banget. Oh gitu. Gini, model visi itu pada dasarnya nggak dirancang buat nyari bisnis yang sehat dan stabil. Desainnya itu untuk mencari satu kemenangan super besar, satu home run yang untungnya bisa nutupin kerugian dari 9 investasi lain yang gagal total. Oh, jadi ini permainan probabilitas ya? Mereka bukan nyari yang pasti untung dikit, tapi satu yang punya peluang sekecil apapun buat untung 100 kali lipat. Tepat sekali. Dan tekanan ini muncul dari struktur dana mereka. Dana visi itu kan umumnya punya siklus hidup 10 tahun. 10 tahun, oke? Artinya dalam 10 tahun itu mereka harus tanam modal, bikin perusahaan itu tumbuh gila-gilaan, terus exit, dijual atau IPO, supaya bisa balikin uang ke investor mereka plus untung. Belum lagi ada struktur biaya 2 dan 20 yang terkenal itu. 2% biaya manajemen, 20% bagian keuntungan. Nah, itu dia. Ujung-ujungnya, struktur ini maksa mereka buat cuma bertaruh pada Sombina, ya, calon pemenang lotre. Ini yang bikin perusahaan kayak Netvimia punya Carlos itu jadi serba salah ya. Dia kan cerita, pas ngobrol sama Visi, dia malah disuruh merusak apa yang sudah ada. Disuruh ngejar pertumbuhan yang nggak natural, berisiko tinggi. Hanya supaya cocok sama cetakan Vensisi. Penjelasan ini jadi ngingetin saya sama analogi yang kuat banget di buku ini. Mereka menggambarkannya kayak industri perburuan paus di abad ke-19. Ah, iya, analogi yang sangat pas. Iya kan? Jadi para investor zaman dulu itu membiayain puluhan kapal buat berlayar. Mereka tahu banget, sebagian besar kapal itu mungkin bahkan tenggelam, atau hilang, atau pulang nggak bawa apa-apa. Risikonya tinggi sekali. Sangat tinggi. Tapi mereka tetap lakuin itu karena berharap satu kapal aja yang berhasil pulang bawa tangkapan paus raksasa itu udah cukup buat nutupin semua biaya kapal yang gagal dan kasih untung luar biasa. Semua tentang pertaruhan besar untuk satu kemenangan raksasa. Persis. Dan sama kayak nggak semua pelaut cocok jadi pemburu paus. Ya, nggak semua bisnis cocok untuk model pendanaan visi. Kalau dipaksain, malah bisa menenggelamkan kapal yang sebenarnya udah oke di perairannya sendiri. Analogi perburuan paus itu benar-benar ngena sih. Jadi saya mikir, kalau gitu para nelayan di tempat lain, di ekosistem yang buku ini sebut The Frontier, di luar Silicon Valley, mereka pakai kapal sama jaring kayak apa ya? Nah, ini bagian yang paling seru, karena dinamikanya benar-benar beda. Oke, buku ini ngenalin satu konsep kunci, hukum pangkat yang lebih datar atau flatter power law. Gampangnya gini deh, di Silicon Valley, hukum pangkatnya itu curam banget. Cuma ada segelintir pemenang yang ambil semuanya.
Google, Facebook, sisanya gagal total. Menang besar atau pulang sama sekali nggak bawa apa-apa. Betul. Kayak menara yang tinggi tapi kurus. Nah, sementara di The Frontier, distribusinya lebih merata. Lebih banyak perusahaan yang kasih imbal hasil yang bagus, mungkin bukan 100 kali lipat, tapi bisa 5, 10, atau 20 kali lipat. Dan yang paling penting, Tingkat kegagalan totalnya jauh lebih rendah. Grafiknya itu lebih mirip perbukitan, bukan satu puncak gunung yang runcing. itu menarik. Karena ini kan kayaknya melawan narasi gagal cepat, gagal sering yang sering kita dengar dari Silicon Valley ya. Betul sekali. Di The Frontier motonya lebih ke bertahan dan bertumbuh stabil. Oke, jadi kalau risikonya lebih tersebar, apa artinya ini buat para investor di sana? Ini mengubah cara mereka beroperasi secara fundamental. Ada mungkin 3 konsekuensi utama. Pertama, portofolio mereka jadi lebih tangguh dan cara mereka investasi lebih kolaboratif. Kolaboratif. Maksudnya? Karena mereka nggak saling sikut buat menangin 1 atau 2 paus yang sama, investor di The Frontier itu malah cenderung sering investasi barengan. Sindikasi. Mereka bagi resiko, bagi keahlian, saling bantu. Oh, jadi lebih kayak gotong royong ya, bukan pertarungan gladiator. Tepat sekali. Suasananya lebih suportif. Kedua, mereka melakukan diversifikasi global sejak awal. Ini penting. Visi di Silicon Valley kan cenderung fokus di halaman belakang mereka sendiri kan. Nah, investor di The Frontier itu mikirnya udah global dari hari pertama. Contoh klasiknya itu Naspers dari Afrika Selatan. Ah, ya. Investasi mereka di Tencent. Legenda kan? Salah satu investasi Ventura paling sukses sepanjang masa. Mereka lakuin itu karena mereka harus cari peluang terbaik dimanapun buat nyebarin risiko. Nggak bisa cuma ngandalin pasar lokal. Masuk akal. Terus yang ketiga? Ketiga, dan ini mungkin yang paling krusial, mereka punya pandangan jangka panjang. Mereka nggak selalu terikat sama siklus dana 10 tahun yang kaku itu. Jadi mereka bisa lebih sabar. Jauh lebih sabar. Banyak yang pakai struktur dana evergreen atau abadi yang secara teori nggak punya tanggal kedaluarsa. Ini bikin mereka bisa tetap investasi di satu perusahaan selama 15-20 tahun. Dibiarkan tumbuh secara alami tanpa tekanan buat cepet-cepet dijual. Ini logis banget sih. Kalau masalah dan medannya beda, ya alat dan strateginya pasti beda juga. Dan ini kan kayak membuka pintu buat cara-cara pendanaan yang sama sekali baru. Apa aja tuh model-model inovatif yang dibahas di bab ini? Ada beberapa yang cerdas banget. Yang pertama itu bagi hasil pendapatan atau revenue share. Oke, revenue share. Ini model yang elegan. Dan menariknya, salah satu pionirnya itu perusahaan namanya Novel Growth Partners, yang didirikan sama siapa lagi kalau bukan Carlos Antequera sendiri. Loh, serius? Wow, jadi dia menciptakan solusi untuk masalahnya sendiri. Keren. Gimana cara kerjanya? Sederhana banget. Jadi investor itu bukan beli saham atau ekuitas, tapi mereka membeli sebagian kecil dari pendapatan perusahaan di masa depan. Contohnya? Misalnya, mereka kasih dana $500.000, sebagai gantinya, mereka akan terima katakanlah 3% dari pendapatan bulanan perusahaan sampai total pengembaliannya mencapai $1,5 juta. Oh, jadi ada batasnya? Ada batasnya. Setelah target itu tercapai, ya udah, hubungan selesai, perusahaan tetap 100% milik pendiri. Itu brilian sih. Cocok banget buat bisnis kayak Netcamia, yang udah untung, stabil, tapi nggak perlu tumbuh meledak-ledak. Persis, founder nggak kehilangan kendali. Model kedua, investasi berbasis data. Ini juga mengubah permainan. Contohnya kayak Clearbank atau Social Capital. Oke. Di sini, keputusan investasi itu nggak lagi cuma bergantung sama intuisi atau jaringan pertemanan investor, tapi murni berdasarkan data. Gimana prosesnya? Seorang founder itu tinggal hubungin aja akun-akun bisnisnya, rekening bank, data iklan digital ke platform mereka. Nanti algoritma yang analisis semuanya secara objektif. Dan dari situ mereka bisa langsung dapat penawaran. Bisa. Prosesnya bisa. Gila, cepet banget. Buku ini nyebut ada startup yang bisa dapat penawaran cuma dalam waktu 20 menit. 20 menit? Wah, gila sih. Para founder yang biasanya habis berbulan-bulan presentasi ke puluhan visi pasti dengar ini dan mikir, selama ini saya ngapain aja? Iya kan? Dan ini bisa ngurangin bias juga. Algoritma kan nggak peduli gender atau ras pendirinya siapa. Yang penting datanya bagus. Betul, betul. Lebih adil jadinya. Sangat efisien. Terakhir, ada demokratisasi keuangan. Ini mungkin yang paling kita kenal ya, crowdfunding dan sejenisnya.
kayak Kickstarter, GoFundMe, ini memungkinkan pengusaha dapat modal langsung dari calon pelanggan mereka. Tepat. Dan ini bukan cuma soal uang kan, tapi juga validasi pasar. Kalau ribuan orang mau bayar di muka buat produk Anda, itu sinyal kuat banget. Tanpa perlu jual selembar pun saham. Dan pemainnya juga baru-baru ya, bukan cuma modelnya. Betul, buku ini juga menyoroti investor korporat dan impact investor yang peduli dampak sosial jadi kekuatan yang makin besar. Buat mereka, profit finansial itu cuma salah satu metrik. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, apa artinya semua ini? Jelas banget bahwa satu ukuran itu nggak cocok untuk semua kalau soal pendanaan. Sama sekali nggak. Dunia inovasi ini jadi jauh lebih kaya dan beragam. Bukan cuma geografisnya, tapi juga cara kita bangun bisnis, cara kita danain, bahkan cara kita mendefinisikan sukses itu apa. Tepat sekali, modal unicorn ala Silicon Valley itu ternyata cuma salah satu pilihan. Dan mungkin bukan yang terbaik buat mayoritas pengusaha. Ini adalah pesan yang sangat membebaskan sih, terutama buat Anda yang lagi atau akan bangun bisnis. Sangat. Anda nggak perlu lagi merasa harus maksain diri masuk ke cetakan yang mungkin nggak cocok. Ternyata, ada banyak jalan menuju puncak. Betul sekali. Pesannya sangat memberdayakan. Pertanyaan yang harus diajukan seorang founder seharusnya bukan lagi gimana caranya saya bisa dapat dana dari visi. Tapi, dari semua pilihan ini, model pendanaan mana yang paling pas sama visi saya, sama bisnis saya? Kesesuaian adalah kunci. Kesesuaian adalah kunci. Ini membuka lebih banyak pintu bagi lebih banyak jenis inovator untuk berhasil dengan cara mereka sendiri. Ini jadi ninggalin satu pertanyaan terakhir ya untuk Anda renungkan. Seiring dengan semakin banyaknya modal yang didistribusikan lewat algoritma yang objektif dan crowdfunding yang demokratis, apakah peran insting, intuisi, dan jaringan pertemanan dari investor manusia itu akan semakin berkurang? Dan mungkinkah kita akan menyaksikan kebangkitan jenis-jenis perusahaan sukses yang selama ini nggak pernah dianggap layak atau bahkan nggak pernah terlihat sama sekali oleh para penjaga gerbang tradisional di dunia keuangan?